Salsa Erwina yang sebelumnya mendapat simpati publik karena keberaniannya mengkritik pemerintah dan menantang Ahmad Sahroni untuk berdebat, kini justru menuai gelombang hujatan. Awalnya ia dipuji sebagai sosok vokal yang lantang menyuarakan kebenaran. Namun segalanya berubah ketika ia salah menyebut video ibu kerudung pink dalam aksi demo hanyalah hasil editan AI. Padahal video tersebut ternyata asli dan memperlihatkan sang ibu memaki Presiden Prabowo. Klaim itu segera dibantah keluarga, membuat Salsa jadi sasaran kemarahan netizen yang berbakti meski sudah meminta maaf. Kontroversi tidak berhenti di situ. Salsa kembali dihujat setelah aksinya bersama diaspora di Denmark dengan membawa poster bergambar Presiden Prabowo menutup telinga. Publik menuduhnya provokator, buzzer, bahkan makar. Perlahan citra Salsa seolah dimatikan, seakan ada kekuatan besar yang ingin meredam suaranya. Meski sudah mengakui kesalahan, ia tetap diposisikan sebagai musuh bersama dan terus dipojokkan di ruang digital. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak Salsa, aku kasih tahu sama kau ya, yang masalah sebenarnya masalah Mbak, itu bukan ibu itu Mbak, bukan ibu itu Mbak. Orang bisa kayak memaklumi atau adalah ibu, bisa dipikir kayak gitu Mbak. Tapi orang-orang seperti Anda yang buat masalah Mbak. Orang-orang seperti Anda, kok bisa Anda bandingkan kami sama ibu itu? Yang menurut Anda ibu itu pemberani, dan siapa pengkhianat bangsa yang menurutmu pengkhianat bangsa Mbak? Orang yang menasihati ibu itu pengkhianat bangsa menurut Mbak. Mana ang emosi den mah nengok ang sumpah ang tebalah-balah Indonesia, aku nggak merasakan kak ang keluar di sana, kami merasakan sih kok tanya cakap ang emosi. Oke, diaspora yang ada di negara manapun juga. Halo, salam kenal, saya tidak mengenali siapapun, cuman satu hal, saya berharap kita tidak pecah belah satu sama lain. Yuk kita sampaikan, kita duduk bareng. Mungkin ada yang missing antara kita. Ayo kita sama-sama perempuan, terjadi huru-hara seperti ini, TikTok dibalas TikTok, emosi dibalas emosi, sebaiknya jangan deh. Nanti kita diperalat dan pergunakan banyak orang juga. Saya juga menyuarakan tentang PMI, tapi saya masih sampai detik ini tegak lurus hanya khusus untuk PMI. Yang lainnya saya nggak berani nyenggol karena sekali lagi bukan bidang saya. Yuk kita fokus sama bidang kita masing-masing biar arahnya tidak kemana-mana. Salam satu Indonesia Merdeka. Surat terbuka kepada influencer dalam tanda petik ya, yang kerjanya di luar negeri, nah mungkin udah di atas 5 tahun dan mungkin sudah memegang permanen presiden di sana. Gak usah banyak bacot lu ya, jangan narasi bacot lo itu ya, tendensinya lama-lama gue lihat mengarah ke provokasi. Lu enak, kalian enak ya, para influencer bacot itu yang tinggal di luar negeri, yang kerja di luar negeri gitu ya, yang udah pegang permanen residen. Kalau ada apa-apa sama negara ini, Indonesia chaos, Indonesia rusuh, lo enak tinggal mengajukan suaka dan mengajukan status warga negaranya ganti. Enak loh, udah ngebacot ya, bikin rusuh di sini, masyarakat kita terprovokasi ya kan, terus lo tinggal ganti warga negara. Enak banget, enak bener emang kalau ngebacot ya mbak, mas ya. Ini buat siapa aja ya yang merasa, gue nggak mau sebut namanya ya, tapi lama-lama ini influencer kok lama-lama tendensinya kayak ada sponsornya, kayak mengandung maksud dan tujuan tertentu, kepentingan kelompok tertentu gitu bang. Mas, mbak. Jadi masyarakat harus cerdas ya. Gue males sih sebenarnya, cuman kayaknya ada di unek-unek kepala gue nih. Gue perhatikan lama-lama nih influencer ini nih, bacotnya terlalu provokatif dan bahkan mengandung kepentingan-kepentingan tertentu yang sebenarnya tidak juga menguntungkan masyarakat Indonesia, malah jatuhnya memanas-manasin dan memprovokasi. Pamoras.
Kemarin viral influencer diaspora Salsa Huta Galung. Apa betul dia berpihak terhadap rakyat? Ya, dia memang mengangkat isu-isu hangat yang populer untuk rakyat. Tapi kalau dilihat polanya, seperti menyasar ke Presiden Prabowo dan pemerintahannya. Belum terlihat sama sekali dia menyasar kasus-kasus besar di era presiden sebelumnya. Contoh saja kasus ijazah palsu, terus kasus status anak haram konstitusi, dan ada lagi pasal penghinaan terhadap Yusuf Kala yang dilakukan oleh Sylvester Matutina. Terus ada lagi skandal kasus judi online. Nah, semuanya itu melibatkan geng Solo dan dia tetap bungkam. Kalau ditelusuri, Salsa Huta Galung ini kerja di Vestas. Vestas itu perusahaan energi asal Denmark yang memang ada MOU dengan Indonesia melalui ESDM dan PLN. Sektor ini sejak lama dikuasai oleh Lord pembina. Artinya posisi Salsa bukan sekedar pekerja diaspora biasa. Perusahaannya mungkin ada kepentingan di Indonesia. Nah, yang bahaya adalah jika narasi itu dicerna langsung oleh rakyat, maka akan terjadi kerusuhan anti pemerintah. Terus dominasi proyek asing di transnasional terjadi juga. Terus yang paling parah adalah polarisasi politik. Jika itu terjadi, maka pemerintahan Prabowo akan dihujat rakyat. Dan siapa yang akan untung? Ya, naiknya putra mahkota Solo. Ingat, rakyat harus cerdas, mencerna informasi. Sekian analisa gembel gua. Salsa Erwina, yang dimana awalnya gua salut nih, gua ngeliat sosok Salsa ini orang yang smart, terus orang netral ya, tidak ke mana-mana arah politik. Lalu yang ketiga, dia sosok yang berani karena berani melawan Ahmad Saroni. Tapi jujur semakin kesini semakin kesana, ya kan, nggak tahu arahnya kemana. Terus dia mengatakan orang yang intinya tidak sependapat dengan dia ini buzzer lah ya, buzzer ya. Ya ini nanti pasti dibilang buzzer. Terus dia mengangkat sosok ibu-ibu kerudung pink ini menjadi pahlawan, pembela aspirasi, pembela keadilan untuk masyarakat. Kalau membela keadilan, membela aspirasi kok mau bakar itu tiang listrik? Kayak gitu, seorang provokator diangkat seolah-olah menjadi pahlawan, ya, pembela aspirasi, pembela keadilan masyarakat. Emang kita yang keturunan Tionghoa itu bukan rakyat Indonesia, Sampai-sampai seorang Salsa mengangkat ibu-ibu kerudung pink ini jadi sosok pahlawan. Terus Salsa ini juga menggiring opini. Emang kalian yang kor-kor punya nyali kayak ibu ini, melawan para aparat yang memegang banyak senjata? Pertanyaannya, emang polisi-polisi yang berjaga itu bawa senjata apa sih? Itu ibu-ibu mau bakar tiang listrik, buktinya sampai detik ini masih bisa keluar-keluar, ya kan? Terus melempari aparat dan lain-lain juga masih aman-aman aja. Nggak mungkin aparat untuk menangkap ibu-ibu ini. Dibiarin aja, dianggap orang gila, ya kan? Nah, jangan seolah-olah membenturkan masyarakat dengan kepolisian gitu loh. Masyarakat Indonesia sama kepolisian tidak ada masalah kok, ya. Oke, kita lanjut video selanjutnya tentang Salsa Erwina. Saya mulai merasakan sudah ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi rakyat dengan berbagai macam strategi dan statementnya untuk kemudian mendiskreditkan Salsa Erwina. Polanya sangat kelihatan, pola yang sama yang diperuntukkan untuk menyerang kepada pihak atau siapapun yang dirasa keberadaan mereka akan mengancam kekuasaan komplotan para oknum pejabat. Di mana tujuan diskredit yang dilakukan kepada Salsa agar orang tidak menyukai Salsa terlepas mau apapun yang disampaikan Salsa, jadi image buruk harus disematkan kepada Salsa Erwina. Sebagaimana kita ketahui, Salsa Erwina sangat vokal mengkritik dengan publik
public speaking yang bagus, menembak pas pada permasalahan pemerintah, dan itu dianggap ancaman bagi para oknum pejabat atau karyawan kita. Maka ada buzzer yang ditugaskan mencari celah apapun untuk menyerang pribadi Salsa sehingga image-nya buruk di mata publik, dan celahnya sudah ketemu, yakni Salsa memuji ibu-ibu jilbab pink, dan itu momen yang pas. Secara bersamaan si ibu jilbab pink menghina Prabowo, maka itu bisa digunakan dan digoreng ke pendukung untuk membenci Salsa. Kedua, mulai menanyakan status kewarganegaraan Salsa, seakan-akan kalau dia sudah bukan di Indonesia maka jangan ikut campur. Ketiga, muncul narasi bahwa fitnah bahwa Salsa adalah provokator kiriman Amerika mau memecah belah bangsa, padahal tuduhan sangat tidak berdasar dan tuduhan sangat stupid. Saya mengerti mungkin akan ada yang bilang tidak selamanya orang yang berbeda pandangan itu disebut buzzer. Namun gini, saya akan katakan buzzer itu ada buzzer bayaran, buzzer sukarela, dan buzzer oknum dalam sistem. Buzzer bayaran adalah buzzer dibayar dan diberi arahan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu di media sosial, dan targetnya bukan adu argumen secara sehat, tapi membuat framing, memelintir fakta, bahkan menyebar hoax demi menjatuhkan oposisi. Sedangkan buzzer sukarela, buzzer yang fanatik buta, mereka bukan orang yang dibayar, tapi karena fanatik politik atau idolanya, mereka ikut menyerang siapapun yang dianggap mengkritik tokoh favorit mereka. Biasanya lebih emosional, argumennya dangkal, dan sering sentimen negatif. Dan biasanya mereka tidak sadar kalau sebenarnya sedang diperalat oleh elit politik, jadi menjadi alat gratis untuk menyebarkan narasi. Kemudian buzzer oknum sistem itu lebih berbahaya. Mereka bukan sekedar akun liar, tapi orang-orang yang punya akses dan jabatan yang sengaja dikerahkan untuk menjaga citra kekuasaan. Dan saya melihat polanya sama ke Salsa. Jadi pola serangan ke Salsa bukan sesuatu yang spontan, tetapi menurut saya terstruktur agar publik berhenti mendengar kritiknya dan fokus pada citra buruk yang sudah ditempelkan kepada Salsa.